Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, yang kami hormati Ibu Rosyidatul selaku dosen pembina mata kuliah Etika Profesi. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai video edukasi etika profesi sastra Cina. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Raditya Randiantara. Saya Riswara Hanitalia. Saya Safi Safa Sabian Zakarias. Dan saya Davida Dianda Sakawaros. Untuk poin yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai profesi lulusan sastra Cina. Yang pertama yaitu dosen. Dosen merupakan pembimbing dan pengajar di perguruan tinggi yang bertanggung jawab untuk merancang, menyampaikan, dan mengevaluasi pembelajaran para mahasiswa. Adapun kode etik dosen yaitu yang pertama mendidik dan mengajar dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi. Yang kedua, menjaga dan meningkatkan kompetensi serta profesionalisme. Yang ketiga, menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan moral. Yang keempat, menjaga objektivitas dan netralitas dalam melaksanakan tugas. Lalu yang kelima ada menghormati hak dan martabat mahasiswa. Dan yang terakhir, menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam menjalankan tugas. Lalu yang kedua ada interpreter, yaitu penerjemah lisan atau seseorang profesional yang menerjemahkan pembicaraan secara langsung dari satu bahasa ke bahasa yang lain. Kode etik interpreter yaitu yang pertama menjaga profesionalisme dan kompetensi, yang kedua menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan moral, yang ketiga menjaga objektivitas dan netralitas dalam menerjemahkan, lalu yang keempat menjaga kerahasiaan informasi yang telah diterjemahkan, yang kelima menghormati hak dan martabat pembicara dan pendengar, dan yang terakhir bekerja sama dengan tim interpreter lainnya secara profesional. Lalu yang ketiga yaitu ada penerjemah. Penerjemah sendiri adalah ahli bahasa yang bertugas mengubah teks atau ucapan dari satu bahasa ke bahasa yang lainnya. Adapun kode etik penerjemah yaitu yang pertama menjaga profesionalisme dan kompetensi. Yang kedua menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan moral. Yang ketiga menjaga objektivitas dan netralitas dalam menerjemahkan. Yang keempat menjaga kerahasiaan informasi yang diterjemahkan. Yang kelima menghormati hak cipta dan hak intelektual penulis, dan yang terakhir bekerja dengan tim penerjemah lainnya secara profesional. Kemudian di sini saya akan memberikan contoh kasus penerapan kode etik penerjemahan. Di sini kita bisa melihat dari meningkatnya nilai perdagangan kedua negara hingga kuartal terakhir di tahun 2023 dapat terlihat bahwa hubungan dagang Indonesia dan Cina itu semakin menguat. Nah, pada Oktober 2023, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa Indonesia dan Cina menyepakati peningkatan kerjasama perdagangan dan investasi yang berpotensi menghasilkan transaksi senilai 205 triliun rupiah. Meningkatnya tren investasi Cina ke perusahaan di Indonesia membutuhkan penerjemah tersumpah. Penerjemah tersumpah ini agar tugasnya untuk menerjemahkan dokumen resmi secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara legalitasnya. Tak hanya itu, penerjemah tersumpah dapat membantu proses formal lain seperti menerjemahkan ijazah dan sertifikat. Nah, jika kita lihat sebuah studi kasusnya itu adalah ketika mahasiswa sastra Cina itu hendak mendaftar dalam program beasiswa pertukaran pelajar ke Cina, pendaftaran ini itu membutuhkan ijazah yang telah diterjemahkan, baik itu dalam bahasa Inggris maupun bahasa Mandarin. Nah, penerjemahan ijazah ini kan merupakan sebuah proses formal sehingga membutuhkan penerjemah tersumpah untuk menghindari kesalahan penerjemahan. Nah, kerahasiaan dokumen yang diterjemahkan juga penting untuk melindungi informasi sensitif dari klien. Sehingga penerjemah tersumpah yang direkomendasikan oleh dosen program studi sastra Cina menjaga integritasnya dengan memenuhi kode etik ini. Baik, selanjutnya yaitu ada opini dan serta kutipan dari para profesi-profesinya. Antara lain untuk dosen sendiri, sebagai dosen itu kan pembimbing dalam perguruan tinggi. Dosen bertanggung jawab untuk merancang, menyampaikan, dan mengevaluasi mahasiswa. Nah, opini integritas akademik adalah fondasi utama dalam dunia pendidikan. Dalam pengajaran di bidang sastra Cina ini, dosen menunjukkan komitmen terhadap kejujuran atau intelektual dan mengajarkan ke mahasiswanya pentingnya menghargai karya orang lain. Ini penting untuk membangun budaya akademik,
yang etis dan berintegritas. Nah, opini ini didasarkan oleh Dr. Erniwati dari Universitas Indonesia dalam etika profesi di bidang sastra Cina. Dalam kutipannya, dosen harus menjaga kejujuran akademik dan menghindari plagiarisme dalam segala bentuk karya akademik. Kemudian untuk dari penerjemah sendiri, penerjemah atau seorang ahli yang mengubah dari bahasa sumber menjadi bahasa target dengan mengubah teks tulisan ataupun ucapan, beropini bahwa kerahasiaan menjadi privasi klien. Informasi yang diterjemahkan seringkali bersifat rahasia. Penerjemah itu harus menjaga kerahasiaan semua data dan informasi yang diterjemahkan tidak dibocorkan kepada pihak yang tidak berwenang. Nah, opini ini oleh penerjemah bernama Joa Kiok Rian, penerjemah profesional bahasa Mandarin ke bahasa Indonesia dalam etika profesinya di bidang dokumen atau arsip-arsip. Dalam kutipannya, integritas dan kerahasiaan merupakan hal yang penting dalam profesi kami sebagai penerjemah. Setiap dokumen yang diterjemahkan ditangani dengan sangat hati-hati untuk memastikan keakuratan dan kepercayaannya. Terakhir, dari interpreter, penerjemah profesional secara lisan, sama dengan penerjemah pada umumnya, yaitu mengubah bahasa sumber ke bahasa target. Nah, untuk interpreter sendiri, integritas dalam profesi interpreter Mandarin mencakup kejujuran dalam penerjemahan, menjaga kerahasiaan informasi, imparsialitas, dan komitmen terhadap profesionalismenya. Ini berdasarkan interpreter Lina Wu dalam etika keprofesiannya berkutip, fondasi ini yang menjaga integritas pekerjaan kita. Tanpa etika, kepercayaan antara interpreter dan klien akan hilang. Dari penjelasan yang telah disampaikan oleh kami sebelumnya, dapat menarik kesimpulan bahwa dosen, interpreter, dan penerjemah adalah profesi yang penting dalam memfasilitasi komunikasi dan pertukaran informasi antar individu dan kelompok dari berbagai latar belakang bahasa dan budaya. Masing-masing profesi memiliki kode etik yang harus dipatuhi untuk menjaga profesionalisme, integritas, dan kualitas layanan. Dengan menjunjung tinggi kode etik, para profesional ini dapat memberikan kontribusi yang berharga bagi masyarakat dan kemajuan ilmu pengetahuan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.